Selamat datang di Bali dalam cerita Samya. Om Swastiastu. Samya dari bahasa Sanskerta yang berarti keseimbangan. Pagi hari ini anak-anak sedang berjalan menuju sekolah. Disinilah kita akan bertemu dengan tokoh utama kita. Perkenalkan. Namaku Askara Surya. Orang biasa memanggilku Surya. Aku kelas 2 SMA di sekolah ternama di Bali. Ketika hendak ke kelasnya, Surya melihat sebuah momen di depan ruang guru, di mana ketua OSIS sudah terpilih. Ketua OSIS baru. Itu kan Wulan Sakanti. Dan ternyata Surya mengenal orang tersebut. Murid terpandai di sekolah ini. Dia seangkatan denganku. Tidak heran murid sepertinya dipilih. Seketika mata mereka saling berpandangan. Wulan terlihat mempesona, namun Surya mengalihkan pandangannya karena malu. Ia bergegas menuju ke kelasnya. Setelah sampai di kelas, dia melihat pemandangan yang umum. Murid-murid yang sedang menyontek tugas bercanda dengan kerasnya, bahkan sampah di kelas itu tidak ada satupun yang menyentuh. Surya hanya berjalan menuju ke mejanya. Lalu ia duduk dengan santai sambil menunggu bel masuk kelas. Guru pun memasuki kelas, dan kelas pun mulai berisik tidak karuan. Baik, hari ini kita belajar. Jangan salah, ini adalah rutinitas di sekolah ternama. Gurunya pun membagikan hasil ulangan yang menunjukkan nilai rata-rata Surya di kelas. Aku sendiri tidak begitu aktif di kelas. Namun, aku tidak pernah melanggar peraturan sekolah maupun berprestasi di sekolah. Bel sekolah berbunyi, semua anak mulai keluar dari kelas. Oh Surya, nongkrong yuk. Made, aku skip dulu deh. Oh ya sudah, kita duluan ya. Sesudah temannya pergi, ia merasa ada yang memperhatikannya. Sekelebat bayangan lewat menghilang dari pandangannya. Surya yang merasa tidak nyaman menyegerakan diri untuk pulang. Esok harinya, sekolah menggelar sembahyang bersama di Padmasana, yaitu pura kecil untuk bersembahyang dan meletakkan canang sari, yang artinya sesajen. Namun seusai acara, beberapa anak kembali berlari ke dekat Padmasana. Ada apa itu ramai-ramai? Banyak murid berkerumun di situ. Karena penasaran, Surya juga mendekat. Made, Ternyata teman-temannya kemarin sedang dihukum berdiri dengan papan nama yang memalukan. Kenapa hanya kami yang dihukum? Kemarin ada juga yang bermain sampai malam daripada kami. Boleh beritahu siapa orang tersebut? Wulan menyahuti mereka dari balik kerumunan. Ia menghampiri murid-murid yang sedang dihukum tersebut. Mulai hari ini, peraturan sekolah akan lebih aktif untuk menertibkan kalian. Jadi, disiplinlah mulai sekarang. Baru jadi ketua OSIS. Seperti ini ulahmu. Sudah diam. Sekolah kita memang sudah lama tidak pernah sesuai dengan peraturannya. Saya harap kalian bisa menjadi siswa yang disiplin. Sejak saat itu, peraturan di sekolah mulai ketat. Maaf saya terlambat, Bu. Ban sepeda saya kempis tadi. Catat nama dia. Kemudian, atribut sekolah yang tidak lengkap berisik saat pelajaran. Semua mendapat hukuman dan skor langsung di sebuah buku. Buku tersebut merupakan satu-satunya buku besar yang mencatat setiap nama dan skor murid di sekolah. Tidak boleh membawa HP. Jangan ngantuk di kelas. Tidak boleh ke toilet saat KBM. Tidak ada yang bertanya, saya catat semua ya. Kamu tidak usah sekolah lagi ya. SPP menunggak terus. Tapi Bu, kemarin saya baru menang lomba. Apakah saya tidak bisa mendapat keringanan, Bu? Peraturan tetap peraturan. Hah? Murid-murid tidak tinggal diam. Mereka berunjuk rasa ke ruang BK dan ruang OSIS, hingga ke ruang guru dan kepala sekolah.
namun tidak ada respon dari mereka. Sebaliknya, Kalian semua dapat skors. Dan besok, beberapa dari kalian akan DO. Sudahlah, suara kita tidak berharga. sekolah Surya mulai teratur tanpa ada keributan masalah, namun sekolahnya mulai sepi. Banyak murid yang sudah keluar dan tidak masuk sekolah akibat skors yang dihasilkan dari peraturan tersebut. Kemana yang lain? Beberapa di DO dan dalam masa skors, Pak. Begitu ya. Kelas Bapak banyak yang tidak disiplin rupanya. Oh ya, Surya. Iya, Pak. Kamu harus lebih aktif di kelas ya. Kamu termasuk melanggar ketika KBM. Baik, Pak. Merasa tidak nyaman membuat Surya tidak fokus. Ia tidak sengaja meninggalkan catatan yang ia buat untuk ujian besok. Malam harinya, di kamar Surya, saat ingin belajar, ia mencari buku catatannya. Loh, buku catatanku. Sial. Aku tinggal di meja tadi. Surya mulai berpikir panjang. Ambil atau tidak ya? Tapi ujian besok itu sangat sulit. Kalau aku mendapatkan nilai yang jelek, pasti orang tuaku akan dipanggil. Tapi kalau aku menyontek, aku akan diskors. Aku tak mau membuat masalah. Akhirnya, mau tak mau, Surya memberanikan diri untuk kembali ke sekolahnya. Ini pasti akan sangat buruk kalau satpam sekolah tidak ada. Dengan rasa yang bercampur aduk, ia tiba di depan sekolahnya. Kumohon, terbukalah. Sial. Permisi, Pak Satpam. Tidak ada jawaban. Hawa malam membuat situasi menjadi seram. Ia mulai putus asa, tidak bisa mengambil catatannya. Ya, sudahlah. Resiko besok. Terkejut dengan suara tersebut, Surya merinding. Hah? Siapa? Namun, tidak ada siapapun di sana. Ia merasa takut. Sejenak hening kembali, lalu ia melanjutkan langkahnya lagi. Tolong aku. Pekik suara seorang pemuda meringis. Surya terdiam. Kumohon, jangan pergi. Aku tahu kau di sana. Ikuti api biru itu. Karena penasaran dan ingin menolong, akhirnya Surya mengikuti api tersebut. Api itu menuntunnya ke belakang sekolahnya. Ternyata pintu belakang sekolah terbuka. Hah? Ternyata terbuka. Baiklah, dengan ini aku sangat beruntung sekali karena aku bisa mengambil buku catatanku. Api tersebut mengarah ke depan Padmasana di dalam sekolah. Surya berhenti karena ia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Seekor macan besar terbaring lemas dekat Padmasana tersebut. Ia sedang kesakitan dengan tali di sekujur tubuhnya. Itu seekor macan. Akhirnya ada juga yang datang. Jadi dia dari tadi yang memanggil. Surya merasakan kekuatan dahsyat namun tidak berbahaya. Hanya saja dia tidak tahan dengan besarnya kekuatan tersebut. Dengan susah payah ia mencoba bertahan dengan kedua kakinya. Kekuatan apa ini? Besar dan kuat. Aku tidak dapat menahannya. Loh, jangan bengong. Sini kamu. Gawat. Apa aku lari saja? Surya panik dan mencoba melarikan diri, tetapi kakinya tidak dapat bergerak sedikit pun. Sial. Hai, lemah sekali kamu. Aku nggak gigit tahu. Akhirnya Surya mendekati sosok tersebut. Kenapa? Kaget ya? Hehehe. Apa ini? Macannya bisa berbicara. Bukan macan. Aku adalah Barong. Surya terpelanting ke lantai, terhembus angin dari hauman Barong. Wah, maaf. Sampai jatuh begitu. Kamu kayaknya lemah banget ya. Hehehe. Surya merasa sebal dengan hinaan Barong.
Namun ia takjub karena melihat Barong dengan mata kepalanya sendiri. Barong adalah salah satu mitologi Bali yang sangat dikenal dengan bentuknya yang besar dan berbulu. Sebutan Barong diperkirakan dari bahasa Indonesia Baharuang, yang berarti beruang. Selain itu, ia dipercaya sebagai raja dari roh pelindung dan pahlawan kebajikan. Barong juga bermacam-macam, tidak hanya beruang, ada juga barong macan, singa, dan lain-lain. Jadi ini roh pelindung dari mitologi Bali. Wah, mengagumkan sekali. Kamu bisa tidak melepas tali ini? Hah? Iya ya, maaf. Biar aku coba. Barong kesakitan karena tali-tali yang mengikatnya. Surya mencoba menyentuh tali itu. Hah? Apa yang aku? Terasa hawa mencekam dari tali tersebut. Hei, bengong mulu. Ayo putusin ini. Barong tidak sabar karena tali itu sangat menyakitinya. Surya menariknya sekuat tenaga. Wah, leganya. Wanita gila itu kuat sekali. Wanita? Di sini ada orang. Tunggu. Sebelumnya aku tanya, namamu siapa? Namaku... Lalu apa yang kau lakukan di malam hari begini? Aku rasa kau adalah wadah yang bagus. Oke, namamu Surya. Hah? Kau tahu dari... Dan kau ingin mengambil catatanmu karena besok ujian. Dan aku akan muncul saat ada sesuatu yang tidak baik. Kuat. Hehehehe. Ngambek ya. Hehehe. Walaupun terkenal perkasa, Barong juga dikenal usil dan suka bercanda. Jadi di sini ada orang. Sekitar 5 orang yang kurasakan. Dan mereka semua hampir seumuran denganmu. Jadi tidak ada penjaga sama sekali? Tidak ada. Dan 1 orang lagi aku curiga bukan manusia. Siapa yang berada di sini? Apa yang mereka lakukan? Surya, bantu aku. Sekolahmu sedang dalam pengaruh kejahatan. Kejahatan? Tidak. Sekolahku hanya menjadi lebih ketat daripada yang sebelumnya. Namun, mengeluarkan murid-murid yang tidak sengaja berbuat kesalahan. Memang mereka pantas mendapatkannya. Lalu murid yang tidak bisa membayar SPP juga pantas untuk di drop out. Kau bantu aku bantu kau. Jadilah wadahku. Aku bantu kau mengambil catatanmu. Kenapa harus aku? Karena hanya kau yang bisa sekarang. Apa-apaan ini? Aku tidak peduli dengan semua ini. Saat ini aku hanya butuh catatanku dan pulang. Aku bisa ambil sendiri. Berbahaya, Surya. Sekolahmu dikendalikan oleh sihir jahat. Iya. Aku akan berhati-hati. Terserah kau. Surya berjalan menuju kelasnya di lantai 2. Ruang kelasnya dekat dengan ruang OSIS. Saat ia mulai dekat dengan kelasnya, hawa membunuh membuat bulu kuduknya merinding. Hawa dingin mulai menusuk tulangnya, dan bau menyan menyengat ke hidungnya. Kenapa dingin sekali? Bau menyan pula. Ketika ia melewati ruang OSIS, ada 3 orang yang diikat di dalam. Surya panik melihat hal tersebut. Ia berusaha memperjelas penglihatannya ke jendela ruangan. Hah? Kalau tidak salah, itu kan Made. Lalu juga ada adik kelas. Apa-apaan ini? Kenapa mereka terikat? Lalu ia teringat dengan kata Barong. Sekitar 5 orang yang kurasakan. Dan mereka semua hampir seumuran denganmu. Dan 1 orang lagi aku curiga bukan manusia. Surya, sedang apa kamu di sini? Ternyata Ulan yang ada di belakangnya, namun bajunya berbeda dari biasanya. Hah? Ulan? Kamu tahu kan, merupakan suatu pelanggaran berada di sekolah saat bukan jamnya. Iya, tapi aku... Oh, kau juga ingin mengambil buku catatan pelanggaran sekolah ya? Seperti yang ada di dalam sana. Tidak.
Aku hanya ingin mengambil buku catatanku. Tidak perlu. Besok kau drop out seperti murid-murid sebelumnya. Surya baru menyadari bahwa selama ini jumlah anak yang DO ternyata karena kasus ini. Jadi, kebanyakan yang di DO. Iya. Mereka mencoba mencuri buku catatan pelanggaran sekolah di malam hari. Kau juga harus dihukum. Barong, Ku bilang apa? sudah berapa lama kita tidak pernah bertemu? Berabad-abad aku merindukanmu hanya untuk mencabik-cabik bulumu yang indah itu. Sekarang baru aku tahu. Ternyata aku muncul di sini karena Rangda telah lahir kembali. Rangda? Jadi, dari tadi kau bukan Wulan? Rangda adalah salah satu mitologi Bali yang sangat dikenal sebagai ratu dari para Lea. Sebutan Rangda diperkirakan berasal dari bahasa Jawa kuno. Randa yang berarti janda. Banyak cerita yang mengasal-usulkan Rangda sebagai penyihir jahat, inkarnasi calon arang maupun Ratu Mahendradatta. Ia sangat ditakuti karena sihir hitamnya yang konon suka menculik dan memakan anak-anak. Barong dan Rangda. Kedua mitologi legendaris ini memang dikenal dengan perseteruan abadinya, melambangkan kebaikan dan keburukan yang pada hakikatnya berdampingan. Namun, kini mereka muncul di dunia modern ini. Apakah pertarungan abadi mereka akan berlanjut lagi? Surya, dia tetap Wulan, tapi saat ini Rangda lah yang mengendalikannya. Cukup bicaranya. Lenyaplah. Jangan panik Surya. Kamu hanya butuh fokus untuk menarik Rangda dari Wulan. Hah? Bagaimana caranya? Hehehe, aku tidak tahu juga. Kau ini bagaimana? Surya! Surya pingsan, pandangannya gelap, seketika sekitarnya sepi. Sebuah flashback muncul memperlihatkan ketika Surya kecil ia dijauhi oleh teman-temannya. Namanya Surya, tetapi tidak seperti Surya ya. Tidak bisa apa-apa. Padahal laki-laki. Surya menangis, ia takut melangkah untuk menggapai cita-cita. Berharap maupun berkompetisi, semua ia singkirkan. Aku tidak mau melangkah terlalu jauh. Jadi, aku hidup sebagai orang normal. Namun, tetap saja ada orang-orang yang tidak menerimanya. Surya orangnya pendiam sekali. Aneh, seperti tidak punya emosi sama sekali. Tidak ada yang salah dengan itu. Normal bukan berarti kau aneh, tetapi kau hanya mencoba untuk menyeimbangkan kehidupanmu. Bayangannya membentuk Barong. Surya tersadar bahwa itu adalah suara Barong. Bangun dong Surya. Masa aku harus terus melindungimu dari Rangda? Barong sedang menahan serangan dari Rangda yang ditunjukkan kepada Surya. Selama ia pingsan, Barong terus melindunginya. Untung ada Barong. Kalau tidak, aku akan terus terjebak dalam masa laluku. Jadi begitu. Made dan yang lain juga dalam pengaruh sihirnya Rangda. Surya sadar cara Rangda melakukan serangannya terhadap dirinya. Sihir yang membuat orang tidak berdaya karena pengaruh masa lalu. Hal tersebut juga dialami oleh teman-temannya yang mencoba mengambil buku catatan pelanggaran. Mereka tak sadarkan diri akan menyerah pada penyesalan yang dalam. Itulah mengapa DO dari sekolahnya berjalan lancar, karena mereka semua kehilangan semangat hidup. Barong, apakah ada cara untuk membuat Wulan teringat akan masa lalunya? Oh, bikin dia flashback? Tentu bisa dong. Bagus, semoga saja cara ini berhasil.
Barong dan Surya mulai menyerang secara bersamaan. Rangda dengan cekatan menangkisnya. Barong menyerang dari belakang. Rangda menangkisnya kembali, tapi Surya muncul di depannya. Serangan itu tiba-tiba mengenai Rangda di wajahnya. Seketika pandangannya menjadi gelap. Seorang anak gadis menunggu di depan pintu. Ibu, kenapa kau tidak pulang? Aku lapar. Aku pulang tanpa alas kaki. Ayah selalu memarahiku. Ayah juga memukulku bila aku tidak mau belajar. Aku lelah, Ibu. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Namun ternyata yang membuka pintu adalah ayahnya. Gadis itu diam saja saat ayahnya melayangkan pukulan ke badan kecilnya. Ayah bilang, ibu pergi karena aku tidak sempurna. Jadi, aku terus memperbaiki diriku. Aku banyak belajar, mempercantik diri, berusaha mati-matian, agar suatu saat nanti kau pulang. Gadis itu telah berusaha keras hingga akhirnya memenangkan banyak lomba dan prestasi. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang ibu tua. Kamu Wulan Sekanti? Wulan menghampiri ibu tua itu. Kamu benar-benar mirip dengan ibumu. Dia pasti sangat bangga denganmu. Anda mengenalnya? Di mana ibuku? Dia dilarung di lautan. Larung di lautan. Dilarung artinya dibiarkan hanyut. Dalam upacara pembakaran jasad, ngaben tahapan ini disebut nganyut. Mayat yang sudah dibakar menjadi abu akan dihanyutkan di laut atau sungai. Upacara ngaben bertujuan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Ngaben mempunyai arti bekal atau abu yang mengarah tentang adanya pelepasan terakhir kehidupan manusia. Dengan kata lain, Ibu Wulan sudah lama meninggal dan Wulan baru mengetahuinya. Ia teringat sekolah, betapa tidak teraturnya orang-orang tertawa lepas melakukan kesalahan. Ketika ia pulang, ayahnya memastikan dia sempurna di sekolah. Tidak adil. Kenapa mereka bisa berbuat seenaknya? Sementara aku, ayahku mengekangku, dan ibu tidak akan pernah kembali. Saat ia menangis, Rangda muncul di depannya karena tekanan besar yang dialami olehnya. Terimalah diriku. Niscaya kau bisa mengenapkan keganjilan tersebut. Tapi bukan ini yang ku mau. Menghipnotis semua orang dewasa agar menurut dengan apa yang ku inginkan dan menyingkirkan orang-orang yang berusaha belajar. Mereka yang di drop out menjadi tambah nakal dan tidak terkendali. Pada dasarnya mereka membuat berat sebelah kehidupan dengan ketidaksempurnaan. Ini jauh lebih efektif untuk membuat manusia yang sempurna. Sudah cukup! Kenapa kau seperti ayahku, Rangda? Kau bicara tentang dirimu sendiri, Wulan. Engkau yang pertama kali ingin mengubah sekolahmu menjadi sempurna. Kalau begitu, aku akan mengembalikannya menjadi semula. Aku tidak akan memakai sihirmu lagi, Rangda. Mari, kita akhiri semua ini. Surya, Ayo, Barong dan Surya bersiap melawan Rangda untuk terakhir kalinya. Karena kehilangan wadah, Rangda dapat terkalahkan dengan serangan terakhir dari Barong dan Surya. Barong. Ternyata kau kuat ya, Surya. Ada apa dengan tubuhmu, Barong? Tubuhmu mulai menghilang. Iya, tugasku sudah selesai. Rangda hilang, aku pun juga hilang. Maafkan aku. Wulan, apapun yang sudah kamu lakukan, teruslah hidup agar menyeimbangi perbuatanmu lagi.
Iya, kau bisa. Aku akan membantumu, Wulan. Surya, Wah, kau hebat Surya. Ingat ya, lika-liku kehidupan kita tidak boleh berat sebelah. Semua punya perannya masing-masing. Hadapilah dengan tabah. Lalu Barong menghilang dari hadapan Surya dan Wulan. Setelah kejadian di sekolah tadi malam, tidak ada yang mengingat sama sekali. Bahkan, anak-anak yang disekap oleh Rangda langsung pulang ke rumah tanpa tahu apa yang mereka lakukan di sekolah. Wulan mengundurkan diri dari posisinya sebagai ketua OSIS. Beberapa murid memaafkan perbuatannya, tetapi beberapa masih tidak menyukainya. Sementara, guru-guru dan staf sekolah malahan meminta maaf karena tidak dapat mendidik Wulan menjadi ketua OSIS yang bijak. Bahkan, mereka juga memberikan kesempatan kepada murid-murid yang diskors untuk bersekolah kembali. Buku catatan pelanggaran sekolah pun dibakar agar sekolah tidak lagi mengetatkan aturan dengan cara demikian. Sementara dengan Wulan, dia masih bersekolah seperti biasa. Aku selalu menemaninya agar dia sembuh dari apa yang telah dialami. Dengan demikian, berakhirlah sudah cerita Samia. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Rua Bineda. Semua kehidupan bergantung pada keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Konsep Rua Bineda memandang hidup apa adanya, bukan bagaimana seharusnya. Dari situlah kita belajar untuk berkembang menjadi dewasa yang bijak, mencintai sesama, semesta, dan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.